Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua merupakan sosok yang paling berjasa dalam hidup kita. Tanpa perjuangan mereka, kita tentu tidak bisa tumbuh dan berkembang sebaik seperti sekarang ini. Atas hal tersebutlah, kemudian agama Islam menuntunkan agar seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Tidak hanya diwajibkan agar berbakti kepada kedua orang tua, Islam juga dengan tegas melarang seseorang berbuat buruk atau durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua atau disebut uququl walidain artinya ialah tidak menaatinya, memutuskan hubungan dengan keduanya dan tidak berbuat baik kepada keduanya. Meskipun disebut walidain atau kedua orang tua, tetapi durhaka kepada salah seorang di antaranya, ayah atau ibu, tetap tergolong pada anak durhaka. Lalu, manakah yang tergolong bentuk-bentuk uququl walidain? Dan apa balasan bagi anak yang durhaka kepada orang tuanya? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya tentunya hanya di channel Taubat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. Durhaka kepada kedua orang tua atau disebut uququl walidain merupakan dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking besarnya dosa durhaka kepada kedua orang tua, Rasulullah SAW menyebutnya sebagai dosa terbesar kedua setelah syirik. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan tentang dosa yang paling besar?" Mereka menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Beliau bersabda, yaitu berbuat syirik kepada Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menegaskan bahwa durhaka kepada kedua orang tua merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada orang tua." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat: anak yang durhaka kepada orang tua, wanita yang menyerupai laki-laki, dan dayuts, yaitu seorang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian." Hadis riwayat An-Nasai. Meskipun disebut menggunakan walidain atau kedua orang tua, tetapi durhaka kepada salah seorang di antaranya, entah kepada ayah ataukah ibu, tetap tergolong ke dalam anak yang durhaka. Dalam hadis ditemukan beberapa penjelasan tentang bentuk-bentuk uququl walidain. Di antaranya, pertama, membuat orang tua bersedih dan menangis. Mengucapkan perkataan atau melakukan perbuatan yang menyebabkan orang tua bersedih, apalagi sampai membuat mereka menangis. Ibnu Umar berkata, sesuatu yang menyebabkan tangis kedua orang tuanya adalah termasuk perbuatan durhaka dan dosa besar. Hadis riwayat At-Tabari. Tangisan orang tua itu bisa saja disebabkan tersinggung atau sakitnya hati mereka terhadap perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Berbeda halnya ketika mereka meneteskan air mata karena bahagia atau bangga, tentu tidak termasuk dalam bentuk kedurhakaan. Kedua, melaknat kedua orang tua. Dari Abdullah bin Amru ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya termasuk dari dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Seorang anak yang berani mengeluarkan kata-kata cacian atau mendoakan kejelekan kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknatnya. Laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat hidupnya jauh dari petunjuknya, sehingga ia diliputi oleh kegelapan dan kesusahan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ketiga, mencela orang tua.
Mencela baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk perilaku durhaka terhadap kedua orang tua, termasuk al-kabair, dosa-dosa besar, yakni bila seseorang mencela kedua orang tuanya. Mereka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, mungkinkah seseorang mencela kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, bila ia mencela bapak seseorang, maka orang itu pun akan mencela bapaknya, dan bila ia mencela ibu seseorang, lalu orang itu pun akan mencela ibunya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Keempat, membuat kedua orang tua marah. Seorang anak dikatakan durhaka ketika ia melakukan perbuatan buruk yang dapat membuat orang tuanya marah. Rasulullah SAW bersabda, "Dan barang siapa pagi-pagi membuat marah kedua orang tuanya, maka baginya dua pintu yang terbuka menuju neraka. Dan jika ia sore-sore berbuat demikian, maka baginya seperti itu. Dan kalau orang tua seseorang, maka ia mendapatkan satu pintu, meskipun keduanya menganiaya, meskipun keduanya menganiaya, meskipun keduanya menganiaya." Hadis riwayat Baihaqi. Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang anak tidak boleh melakukan hal-hal buruk yang mengundang kemarahan orang tuanya. Setiap orang tua yang baik tentu akan marah jika anaknya melakukan perbuatan buruk, apalagi buruk dalam pandangan agama, seperti berbuat zina, meminum minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Kelima, lebih mementingkan istri daripada orang tua. Ridho orang tua adalah berkat yang utama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam diajarkan untuk lebih memprioritaskan kepentingan orang tua. Jika seorang anak lebih mementingkan pasangan, yakni istrinya, daripada orang tua, lalu orang tua tersinggung dengan perlakuan itu, maka ia termasuk anak yang durhaka. Hal ini dapat dilihat dari kisah Alqamah. Menjelang wafat, ia mengalami kesulitan mengucapkan syahadat saat sakaratul maut. Padahal Alqamah adalah ahli ibadah. Ternyata ibunya tidak ridho kepada Alqamah karena ia pernah lebih mementingkan istri daripada ibunya. Karena tidak dimaafkan, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk membakar Alqamah. Maka hati si ibu pun iba dan tak rela anaknya dibakar di hadapannya. Sang ibu pun ridho dan memaafkan Alqamah. Balasan bagi seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, sholatnya tidak diterima. Amalan sholat anak yang durhaka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum ia bertobat dan meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Allah tidak akan menerima sholat orang yang benci kedua orang tuanya, yang tidak menganiaya kepadanya. Hadis riwayat Abu Al-Hasan bin Makruh. Dijauhkan dari kenikmatan surga. Seorang anak yang durhaka juga akan dijauhkan dari kenikmatan surga. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ahmad. Tidak akan masuk surga seorang yang mengungkit-ungkit pemberian, orang yang durhaka kepada orang tua, dan pecandu khamar. Hadis riwayat An-Nasai. Tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika jalan hidupmu ingin berkah, maka berjalanlah di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang menghalangi ridho Allah ialah perbuatan durhaka kepada orang tua. Ridho Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tabrani. Mendapatkan kesusahan di dunia. Perbuatan durhaka merupakan salah satu perbuatan dosa yang balasannya bisa didapatkan langsung di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh hadis Rasulullah SAW berikut. Setiap dosa akan diakhirkan oleh Allah sekehendaknya sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidup sebelum mati. Riwayat Al-Hakim.
sahabat, itulah pandangan Islam mengenai perbuatan anak yang durhaka. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan tersebut. Orang tua menempati posisi mulia dalam ajaran Islam, sebab jasa mereka sungguh luar biasa. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umatnya untuk berbakti kepada orang tuanya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Quran Surah Al-Luqman ayat 14. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.